ini larasnya anak tak jangan panas soalnya gagami teh ya gitu kia kanton atas ya gitu tapi cabai anak yang terang nganggo gitu set entry-nya tah. Oh, mohon atas ya. Iya nggak mau mana tadi namanya? Langsung tadi join. Iya admit pami nerima teh. Iya. Rubah kamera nanti. Miringnya. Atas. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, puja-puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan karunia dan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa kembali bertemu kembali meski melalui udara. Mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kita untuk senantiasa menuntut ilmu din ini, mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW ini. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada qudwah kita, suri teladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan qudwah hasanahnya kepada kita, contoh teladan dan contoh terbaik kepada kita semua, terutama di dalam bagaimana kita mempraktekkan agama ini dengan benar sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan lanjutkan materi sirah Nabi Muhammad SAW, di mana sirah ini merupakan pelajaran yang sangat penting sekali yang harus dipelajari oleh kaum muslimin dan tidak boleh ditinggalkan serta tidak boleh melupakannya. Kenapa demikian? Karena sejatinya sejarah itu merupakan memori perjalanan selama ini, memori perjalanan kita selama ini, yang itu akan menjadi modal kita untuk membangun sebuah peradaban di hari esok. Ada 5 tujuan ya, kenapa kita kemudian mempelajari sirah ini, mempelajari sejarah ini. Yang pertama, kita ulang-ulang agar kemudian tidak lupa. Tujuan pertama kita mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW ini adalah untuk melihat bagaimana praktek Islam diaktualisasikan di masa itu. Ya, kita akan melihat bagaimana gambaran Islam dipraktekkan secara sempurna. Nah, kita harus merujuk kepada sejarah ini. Yang kedua, tujuan kita mempelajari sirah ini adalah untuk mempelajari bagaimana caranya kita mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tujuannya adalah bagaimana kita kemudian bisa berdakwah secara efektif. Sebagaimana efektivitasnya dakwah Rasulullah SAW 23 tahun. Rasulullah SAW mampu merubah peradaban di Jazirah Arab itu yang tadinya peradaban jahiliyah, Rasulullah rubah menjadi peradaban yang Islam. Kemudian yang keempat, tujuan kita mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW ini adalah
sebagai wujud cinta kita kepada Rasulullah SAW. Dan yang kelima, tujuan kita mempelajari sirah ini adalah untuk meneladani akhlaknya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita ingat akan tujuan tadi, kita semakin semangat terus di dalam mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW ini. Baik, ikhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pekan kemarin kita sudah sampai pada pembahasan dakwahnya Rasulullah secara terang-terangan yang Masya Allah ya, menarik perhatian banyak orang, terkhusus para ketua-ketua kabilah yang ada di Mekah. Kemudian kekhawatiran mereka, orang-orang Mekah, terutama para ketua, para pemimpin kabilah itu ya, semakin membesar kekhawatirannya tatkala apa? Tatkala mendekati bulan haji, di mana banyak orang dari Jazirah Arab, bahkan dari penjuru dunia itu akan datang sana untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, ini yang dikhawatirkan apa? Khawatir kalau kemudian Muhammad ini menyebar luaskan ya ajarannya kepada tamu-tamu yang datang ke Mekah. Maka segera kemarin itu ya dibentuk sebuah kepanitiaan. Al-Walid bin Mughirah mengumpulkan orang-orang yang yang memiliki tujuan sama, ingin menghadang, ingin menyetop ya, dakwahnya Rasulullah SAW. Dikumpulkanlah tokoh-tokoh Makkah ketika itu untuk membicarakan bagaimana mengantisipasi pergerakannya Muhammad ini ya, terhadap tamu-tamu Allah nanti. Sehingga kemudian banyak saran yang disampaikan. Bagaimana kalau kemudian Muhammad itu kita katakan sebagai orang sebagai orang gila, kemudian dikatakan sebagai tukang sihir, disebut sebagai dukun, sebagai tukang syair, macam-macam ya sebutan-sebutan kepada Rasulullah. Tujuannya apa? Tujuannya ketika itu diberitakan kepada orang yang datang ke Mekah itu, mereka kemudian mengacuhkan apa yang disampaikan oleh Muhammad. Mereka mau menutup telinga dan menutup mata dari Muhammad itu. Sampai kemudian semua saran-saran itu dikanter sama Al-Walid bin Mughirah itu. Disebut dukun, kita tidak melihat tanda-tanda dukun pada Muhammad itu. Disebut gila, tidak terlihat kegilaan pada diri Muhammad itu. Disebut tukang sihir, nggak kelihatan tukang sihirnya. Disebut tukang syair, bukan tukang syair dia seorang ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis itu. Akhirnya kemudian mereka, para tokoh itu menyerahkan, ya sudah kalau kemudian saran-saran kami di kantor, ya menurut Anda apa ya yang paling pas untuk kemudian kita mengatakan Muhammad sebagai apa itu. Maka Al-Walid bin Mughirah kemudian memikirkan ya yang paling mendekati ya agar kemudian tidak disalahkan itu. Kata Al-Walid bin Mughirah, kita sebut saja Muhammad tukang sihir ya. Apa yang disampaikan yang menurutnya adalah wahyu dari Allah, itulah sihirnya. Apa dampak dari sihirnya? Bisa memisahkan istri dengan suaminya, memisahkan anak dari orang tua dari anaknya, memisahkan dua sahabat yang tadinya bersahabat menjadi bermusuhan. Itu sihirnya Muhammad. Maka sepakatlah semua tokoh Mekah itu sepakat dengan istilah itu. Ya, kita sebut Muhammad ini tukang sihir. Harapannya agar semua orang mau menutup telinga, nggak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Muhammad. Kenapa? Itu sihir. Ya, kemudian menutup mata, jangan sampai kemudian orang-orang yang datang ke Mekah itu melihat Muhammad. Nah, ini tujuannya. Ya, sehingga kemudian diangkatlah Abu Lahab, pamannya Rasulullah SAW, sebagai ketuanya, pansusnya bahasa itu, panitia khusus itu. Ya, di kota Mekah itu ada beberapa gerbang masuk kota Mekah. Setiap gerbang masuk itu dijaga oleh 3 orang. 3 orang. Setiap ada tamu disambut dengan ramah, disambut dengan kemeriahan, tapi kemudian disusul dengan warning, peringatan. Maaf Pak ya, maaf Bu, selama nanti di Mekah hati-hati ya.
Loh, kenapa hati-hati? Ada tukang sihir yang sekarang sedang menyebarkan sihirnya. Efek dari sihir tersebut apa? Memisahkan istri dari suaminya, orang tua dari anaknya, anak dari orang tuanya. Dua sahabat menjadi bermusuhan, dua kabilah yang kemudian bersekutu menjadi berperang dan sebagainya. Hati-hati tukang sihir ini. Ya, semakin orang itu, jangankan kita saja, ya, semakin kita di-warning dengan peringatan yang sangat menakutkan gitu ya. Justru malah semakin penasaran kita. Kok ada orang seperti itu ya? Ya, justru malah semakin penasaran. Nah, dari sekian banyak orang yang datang ke Mekah itu rata-rata mereka jadi penasaran, yang mana sih orangnya? Yang katanya disebut tukang sihir itu yang mana sih? Nah, dan pada akhirnya apa yang terjadi? Selesai dari ibadah haji itu justru Muhammad itu semakin naik ratingnya, dibicarakan oleh banyak orang. Semua orang yang datang ke Mekah pulang ke kabilahnya masing-masing ini membawa oleh-oleh berupa apa? Informasi ini. Di Makkah katanya ada orang yang mengaku nabi terakhir yang membawa agama yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi buah bibir itu ya sejazirah Arab ketika itu. Masya Allah. Jadi di satu sisi ya, orang-orang Mekah ini ingin mengkanter, ya, ingin menghadang, menghalangi, mengantisipasi supaya tidak tersebar luas tuh ajarannya Muhammad itu. Tapi di sisi lain ternyata ini malah menjadi bumerang, justru malah semakin mudah ya terekspos secara luas ya keberadaan Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Walhasil apa? Ya, melihat fakta yang terjadi seperti itu, ya, Abu Lahab, Walid bin Mughirah itu istilahnya itu istilahnya itu aralnya. Kok kita malah gagal nih? Ya, akhirnya apa? Mereka kumpul lagi. Ya, mereka berkumpul lagi untuk membicarakan kegagalannya ini. Akhirnya karena gagal itu membuat mereka ini semakin murka kepada Muhammad dan pengikutnya. Akhirnya apa? Mereka kemudian mengatakan, Al-Walid bin Mughirah itu kemudian membolehkan istilahnya itu menyebut Muhammad apa saja, silahkan. Ya, kita semakin masif ya menghadang dakwanya Muhammad itu. Maka Syekh Safiur Rahman Mubarakfuri kemudian mencatat ada beberapa cara ya yang mereka lakukan, orang-orang Mekah lakukan untuk menghadang dakwahnya Rasulullah SAW. Apa saja di antara cara-cara tersebut? Di sini kita akan jelaskan betapa kalau kemudian kita nanti perhatikan cara-cara itu, ya, cara-cara yang dilakukan penghadangan kepada dakwahnya Rasulullah SAW itu berulang dan berulang dari satu zaman ke zaman lagi. Kenapa demikian? Allah berfirman dalam surat Ali Imran itu, ya, watilkal ayyamu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Sejarah itu akan berulang. Dan keberulangan sejarah itu ya tidak satu sisi. Tapi keberulangan sejarah itu akan sempurna dua sisi. Maksudnya dua sisi apa? Di masa awal dakwah Rasulullah SAW mendapatkan tekanan, mendapatkan siksaan, hinaan, cacian dan sebagainya. Tapi kemudian ya, setelah itu berlalu berubah menjadi sebuah kemenangan. Kalah dan menang ini akan berulang secara bersamaan, secara sempurna. Tidak akan kemudian kalah terus, tidak akan kemudian menang terus. Sebagai apa? Sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti kita akan lihatnya bagaimana kemudian cara-cara yang dilakukan oleh orang-orang Mekah di dalam menghadang dakwahnya Rasulullah SAW ini. Yang pertama, ya, cara pertama yang dilakukan oleh orang-orang Mekah pasca kegagalannya, ya, kemarin itu apa? Mereka membolehkan silahkan ejek Muhammad dan pengikutnya dengan ejekan apapun, hina mereka, olok-olok mereka, tertawakan mereka. Ya, yang diserang di sini adalah mentalnya dulu. Yang diserang itu mentalnya dulu. Bagaimana agar kemudian mentalnya Muhammad itu down, turun, sehingga harapannya apa? Dia tidak lagi mau menjalankan tugasnya. Nggak sadar dan nggak tahu mereka ini. Ya,
yang menjadi sebab utama atau yang menjadi dorongan utama dia berdakwah itu karena apa? Karena ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau ridha Allah yang dikejar, maka apapun halangan dan rintangan yang akan mampu dihadapi. Masya Allah. Baik, ya, apa yang dilakukan oleh mereka? Ya, mereka kemudian mengejek Rasulullah SAW dengan ejekan tadi, ejekan-ejekan yang sebelumnya dinafikan, dikantar oleh Walid bin Mughirah itu sekarang boleh. Mau disebut dukun boleh, disebut orang gila boleh, disebut tukang sihir, tukang syair, silakan boleh, katanya begitu. Agar apa? Agar mentalnya kemudian jatuh seperti itu. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala abadikan ya cara-cara mereka ini dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila 'alaihi dzikru innaka lamajnun. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka berkata, yang dimaksud mereka ini orang-orang Mekah Quraisy itu, para tokoh-tokoh Mekah. Mereka berkata apa? Wahai orang yang diturunkan az-zikr, peringatan, maksudnya Al-Qur'an. Berarti kan yang dimaksud Muhammad, wahai Muhammad, ya, orang yang mendapatkan atau diturunkan Al-Qur'an kepadanya. Sesungguhnya kamu benar-benar orang yang gila. Bayangkan ya, Rasulullah SAW dianggap gila. Ini yang pertama disampaikan. Ya, jadi orang-orang Mekah sepakat kita anggap Muhammad itu orang gila. Padahal kalau kita runut ke belakang, sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, Muhammad dipanggil dan dianggap oleh mereka adalah Al-Amin, orang yang terpercaya. Tidak pernah sekalipun Muhammad itu berdusta, tidak pernah berbohong. Tapi setelah kemudian dia mendapatkan wahyu Allah Subhanahu wa taala, tatkala kemudian Rasulullah mulai menyampaikan Islam, justru mereka malah berbalik. Justru malah menganggap Muhammad itu orang gila. Na'udzubillah min dzalik. Tapi lagi-lagi nih ya, Allah nyatakan dalam surat Al-Anfal ayat 30 itu, wa makaru wa makarallah. Mereka membuat makar ya, dan Allah pun sudah menyediakan makar lebih dulu. Wallahu khairul makirin. Dan Allah lah sebaik-baik makar, sebaik-baik rencana. Coba kita lihat sekarang, Masya Allah. Kalau kita perhatikan di masa sekarang, ya, perhatikan di masa sekarang, Masya Allah, ya, sejarah kembali berulang. Narasi untuk mencitraburukan Islam itu kembali dibangun sekarang. Islam yang katanya disebarluaskan dengan peperangan, Islam yang kalau tegak kemudian di negeri ini katanya orang-orang selain Islam itu akan dibantai, ya, kalau minimalnya akan dipaksa untuk masuk ke dalam Islam. Na'udzubillah min dzalik. Ini sebuah hinaan, ini sebuah fitnah yang luar biasa. Ya. Kemudian yang terbaru ini, ya, yang terbaru kalau kita saksikan di berita itu, ada media asing yang kemudian menyoroti ya tentang adzan. Ya, katanya ini perbuatan yang mengganggu orang lain. Masya Allah ya. Kok adzan, kok Islam yang senantiasa selama ini disorot terus. Tapi biarlah ya, justru ini akan semakin booming nih. Justru akan semakin banyak orang-orang yang punya akal sehat dan punya hati nurani ini, justru semakin penasaran. Yang gimana sih adzan tuh? Insya Allah dengan info seperti ini, dengan berita ini, dengan pemberitaan ini, akan semakin banyak orang yang ingin mengetahui tentang Islam. Insya Allah. Sebagaimana dulu di Denmark kan, di Denmark ada kartunis yang membuat karikatur penghinaan kepada Nabi Muhammad SAW, macam-macam penghinaan itu. Apa yang terjadi? Efeknya, ya, setelah dibully, bahkan yang membuli bukan umat Islam sendiri, orang di luar Islam pun yang menggunakan akal sehatnya, yang menggunakan hati nuraninya ikut membuli. Tidak ada ajaran, kalau kita perhatikan ya, kalau kita perhatikan kan tidak ada agama yang kemudian membenarkan, menghina agama yang lain, agama lain. Nggak ada itu.
termasuk Islam ini. Ya. Nah, sampai saat ini rata-rata Islam menjadi objek hinaan terus. Nah, di Denmark justru pasca itu justru malah semakin banyak orang yang ingin mempelajari siapa itu Muhammad. Ya, siapa itu Muhammad? Ya, yang dulu sempat ada yang menulis itu, padahal bukan orang Islam itu, ya, orang di luar Islam, ya, bukan orang Islam, yang menulis 100 tokoh dunia yang paling berpengaruh. Nomor pertama yang ditulis oleh penulis ini adalah Muhammad bin Abdullah. Tidak disebutkan Rasulullahnya karena orang di luar Islam, ya, tapi Muhammad bin Abdullah. Nah, ini. Maka semakin banyak orang yang penasaran, ingin mengenal siapa itu Muhammad, yang kemudian oleh orang-orang Denmark dibuat karikatur yang menghinakan itu. Ya, ada salah satu karikaturnya itu yang kemudian di kepalanya itu ada dinamit. Nauzubillah min dzalik. Ya, itulah dari sejak dulu memang selalu dinarasi burukan begitu, bahwa katanya Islam itu disebarluaskan dengan peperangan. Tidak, nauzubillah min dzalik. Ada satu hadis Rasulullah SAW yang disampaikan. Ya, Rasulullah bersabda, ya, la tatamannau liqa'a aduwikum fas'alullahal afiyah. Jangan kamu berharap bertemu dengan musuh dalam rangka apa bertempur itu, ya, berperang. Jangan berharap perang. Jangan berharap bertemu dengan musuh. Fas'alullahal afiyah. Maka mintalah kepada Allah itu al-afiyah, keselamatan, keamanan. Itu yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Itu yang kemudian fakta di lapangan terjadi. Kalaupun dalam sejarah ada bermacam-macam peperangan yang diikuti oleh Rasulullah, coba kita perhatikan, nanti kita akan bahas sifat peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah dan kaum muslim dari sejak dulu sampai sekarang. Rata-rata bahkan hampir semuanya sifatnya adalah defensif, sifatnya adalah difa'i. Apa defensif dan difa'i itu? Membela diri, alias melawan, mempertahankan diri. Berarti kan kalau istilahnya seperti itu, kita diserang duluan. Kita yang diserang duluan, ya, bukan menyerang duluan. Sebagaimana halnya sekarang, coba kita lihat, ya, konflik Timur Tengah sampai saat ini. Konflik Timur Tengah kan selalu bergejolak tuh, Palestina, ya, kemudian dulu di Irak, kemudian Suriah. Kenapa terjadinya di sana? Yang notabene mayoritas banyak umat Islam di sana. Ya, kalau betul Islam itu disebarluaskan dengan perang, kalau betul Islam itu suka peperangan, atau yang kemudian terjadi peperangan itu bukan di sana. Kenapa di sana? Mayoritas Islam. Mayoritas Islam itu di sana. Tentu yang menjadi sasaran adalah bukan Timur Tengah. Ini logika berpikir kita. Tapi justru yang terjadi peperangan ini, ya, peperangan global sampai saat ini, yang terjadi banyak di sana, di Timur Tengah. Yang notabene apa? Notabene mayoritas umat Islam. Nah, secara logikanya, berarti apa? Berarti kan diserang ke sana, diserang tuh. Ya, ini logika berpikirnya begitu. Ya, kalau kita mengikuti alur berita, ya, alur berita, memang seolah-olah tuh kan perang lagi. Bukan begitu cara berpikirnya, ya, bukan begitu cara berpikirnya. Coba, kok yang terjadi di Timur Tengah? Ya karena diserang. Selalu begitu. Nanti kita akan bahas dalam sirah ini. Ya, jadi selalu peperangan, bahkan 73 kali Rasulullah SAW berperang, semuanya bersifat defensif, semuanya bersifat difa'i, membela diri. Ya, setelah apa? Setelah ada serangan duluan. Nah itu. Ya, jadi hampir rata-rata tidak ada peperangan yang sifatnya ofensif atau futuhi, menyerang duluan, hampir nggak ada itu. Kalaupun ada misalkan Fathul Makkah, nanti dibahas. Fathul Makkah itu pun itu akibat dari sebab yang dilakukan oleh pelanggaran atas perjanjian Hudaybiyah itu. Nah ini, ya. Jadi ini sebuah narasi yang memang dibangun sudah sejak lama dan sampai sekarang masih dinarasikan terus, ya, bahwa Islam itu begini begitu. Ya, berita terbaru lagi nih, ya, Cina, ya, pejabat Cina itu kemudian ya, singkat cerita, ya, apa itu, salah dua merek
handphone itu tidak bisa mengakses aplikasi Al-Quran. Ya, itu karena larangan dari pejabatnya. Bayangkan, ya, nggak bisa diakses. Satu sisi katanya pemerintah Cina itu mengakui bahwa Islam itu agama resmi yang diakui oleh pemerintah, tapi di sisi lain Al-Qurannya tidak bisa diakses di handphone, di dua merek yang sangat terkenal di dunia. Bayangkan ya. Bahkan di Cina itu umat Islamnya luar biasa banyak itu. Ya, banyak sebetulnya umat Islamnya di sana itu. Tapi kenapa kemudian tidak boleh mengakses Al-Quran? Kalau kita kemudian tenggelam dalam berita ini, mungkin kita akan emosi. Tapi ingat, ya, ketika mereka orang-orang di luar Islam membuat rencana, membuat makar, Allah tidak pernah memerintahkan kita untuk membuat makar tandingan, tidak pernah. Dalam ayat tadi surat Al-Anfal ayat 30, wa makaru wa makarallah. Mereka membuat makar, mereka membuat rencana. Perintah Allah apa? Ungkapan Allah apa? Wa makarallah. Allah jawab dengan apa? Allah pun membuat rencana. Jadi biarlah rencana mereka ini Allah yang hadapi. Ya, Allah yang hadapi, Allah yang akan kemudian menyelesaikan makar-makar mereka. Terus apa tugas kita? Tugas kita hanya memaksimalkan ikhtiar, memaksimalkan tugas utama kita, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, nah, termasuk ini. Rasulullah SAW diejek, dihina, diolok-olok, ditertawakan itu. Ya, Rasulullah tidak kemudian melakukan serangan balik, maksudnya tidak menghina balik, kemudian tidak mengolok-olok balik, enggak. Rasulullah tetap ya dalam tugasnya menyampaikan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengabadikan cara-cara orang Quraisy di dalam menghadang dakwahnya Rasulullah SAW. Dalam surat Sad ayat yang keempat, Allah berfirman, وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. Dan mereka, orang-orang Quraisy maksudnya, ketika itu heran karena kedatangan seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir ini berkata, ya, menyebut kepada Nabi Muhammad itu, ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta. Bayangkan ini, hinaannya luar biasa ini, nggak main-main ini. Padahal beberapa tahun sebelumnya Muhammad dilulukan, dipuji-puji Muhammad itu sebagai orang yang tidak pernah berdusta sekalipun, orang yang senantiasa jujur. Tapi kemudian ketika Islam disampaikan, ketika Rasulullah memulai dakwah itu, justru malah berbalik sekarang menjadi ejekan. Nauzubillah min dzalik. Kemudian dalam ayat lain, dalam surat lain, surat Al-Qalam ayat yang ke-51, Allah abadikan nih cara-cara mereka agar kemudian kita bisa mengantisipasi di kemudian hari. Wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu, orang-orang Mekah yang dimaksud ini, benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka. Tatkala mereka mendengar Al-Quran dan mereka berkata, sesungguhnya Muhammad itu benar-benar orang gila. Masya Allah ya. Nah, dalam penjelasan ayat ini disampaikan bahwa mereka pun melakukan sihir dalam rangka untuk apa? Untuk menghadang dakwahnya Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah juga diguna-guna itu. Ya, dalam satu riwayat dijelaskan bahwa berdasarkan surat Al-Qalam ayat 51 ini, Rasulullah hampir dihipnotis itu. Hampir dihipnotis supaya apa? Supaya tidak melanjutkan dakwahnya itu. Masya Allah. Tapi Rasulullah SAW ya, adalah seorang nabi yang dimaksum oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah. Ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kemudian hipnotisnya ini enggak berhasil gitu. Baik, dalam ayat lain ya, surat Al-An'am ayat yang ke-53 kembali Allah tegaskan betapa mereka membuat rencana untuk menghadang dakwah secara masif ini. Surat Al-An'am ayat yang ke-53.
Wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'din liyaqulu ahaula'i manallahu 'alaihim min bainina alaysa Allahu bi'a'lama bisyakirin. Orang-orang, nah ini sebuah penghinaan juga ini. Orang-orang yang semacam ini kah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah? Ya. Apakah orang-orang yang seperti ini? Maksudnya kepada Muhammad. Masa orang kayak gini? Itu sebuah penghinaan, sebuah ejekan yang luar biasa. Nauzubillah min dzalik. Ya, hati-hati nih. Ya. Kemudian dalam surat lain, surat Al-Mutaffifin ayat 29 sampai 33. Allah Subhanahu wa taala kembali mengabadikan cara-cara mereka di dalam menghadang dakwahnya Rasulullah SAW. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Mereka ini orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy ketika itu, ya, ketika ada orang-orang beriman, orang-orang Islam itu lewat apa? Mereka menertawakan. Itu orang gila, itu orang macam-macam itu. Diketawakan. Nauzubillah min dzalik. Wa idza marru bihim yataghamazun. Dan apabila orang-orang yang beriman ini berlalu di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya. Ya, saling menghina itu, menghina mereka. Tuh lihat. Allahu akbar. Ya. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Ya. Dan apabila orang-orang yang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira. Ya. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Sungguhnya mereka itu benar-benar orang-orang yang tersesat. Wah, ini luar biasa hinaannya ini. Allah abadikan agar kemudian kita bisa mempersiapkan agar mental kita siap ini dengan hinaan-hinaan orang yang tidak suka dengan Islam itu. Wa ma ursilu 'alaihim lahafidin. Padahal orang-orang yang berdosa itu tidak diutus sebagai penjaga bagi orang-orang beriman. Ya. Rasulullah SAW ditugaskan untuk berdakwah. Kok mereka reseh? Nah inilah, memang sunnatullah dalam dakwah itu begitu. Ya, sunnatullah dalam dakwah itu selalu begitu. Makanya jangan heran ini. Kalau kita sudah paham, ini salah satu di antara sunnatullah. Ini salah satu episode yang akan dilewati bagi siapapun yang kemudian mendedikasikan usianya, mendedikasikan umurnya, mendedikasikan ilmunya untuk berdakwah, pasti akan menemukan ya, cobaan yang seperti ini, hinaan, olok-olokan dan sebagainya. Baik, yang kedua, cara kedua agar kemudian dakwahnya Rasulullah SAW itu tidak berkembang, ya, yaitu dengan menjelek-jelekan ajarannya. Menjelek-jelekan ajaran Rasulullah SAW, menjelek-jelekan Islam itu. Ya, kalau tadi kan menghina pribadinya tuh Muhammad, ya, orang gila, Muhammad macam-macam itu, ya. Itu pribadinya. Ya, kalau pribadi yang dihina ya biarinlah. Termasuk kita nanti ya, ketika kita dihina, ya, ketika kemudian kita dijelek-jelekan, sabar, ya. Sabar, jangan kemudian emosi. Emosi pasti ada lah, manusia namanya juga. Tapi kemudian sabar, tahan emosi itu, jangan sampai kemudian meledak. Ya, justru ya ketika ada ada rintangan seperti itu harus jadi pemicu untuk lebih semangat lagi kita berdakwah. Memang di sisi lain terkadang kita menjadi down semangat kita. Itulah ujian di dalam berdakwah. Ya, ujian di dalam berdakwah salah satunya demikian. Tapi kalau kita bercermin kepada Rasulullah SAW, insya Allah kita akan kembali semangat untuk berdakwah. Ya, tutup telinga kita akan akan hinaan-hinaan dari kanan kiri depan belakang itu. Yang penting kita laksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan sunnah Rasulnya. Baik, yang kedua, cara mereka adalah menjelek-jelekan ajarannya. Ya, menjelek-jelekan ajarannya. Islam ini sebagai ajaran yang radikal. Islam ini ajaran yang kemudian menuntut penganutnya menjadi teroris. Nauzubillah min dzalik. Ya, nauzubillah min dzalik. Kita tidak menemukan tuh perintah dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah agar kita menjadi teroris, nggak ada itu.
Kalaupun ada perintah ya, kutiba alaikumul qital itu diwajibkan kepada kalian berperang itu apa? Lihat asbabun nuzulnya. Ya, jangan hanya kemudian kita mengambil dari ayatnya saja, kemudian kita simpulkan sendiri, enggak. Ada asbabun nuzulnya ini. Nah, ada perangkat di dalam memahami Al-Qur'an itu. Asbabun nuzulnya itu apa? Ketika musuh sudah menyerang duluan, sudah kemudian akan menyerang kita, disitulah kemudian kewajiban kita kaum muslimin untuk berperang. Ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa karakter orang beriman itu pantang mencari musuh, tapi kalau sudah ditantang, sudah diserang duluan, pantang untuk mundur. Begitu ya karakter orang beriman itu. Baik, kita kembali lagi. Jadi cara yang kedua yang dilakukan oleh mereka orang-orang Mekah Quraisy, orang kafir Quraisy ketika itu adalah menjelek-jelekan ajaran Islam. Allah abadikan ini dalam surat Al-Furqan ayat yang kelima. Allah berfirman, "Wa qalu asatirul awwalin wa qalu asatirul awwalin iktatabaha fayatumla 'alaihi bukratan wa asila." Mereka ini mengatakan apa? Bahwa ajaran Muhammad yang disampaikan itu hanya apa? Hanya dongengan-dongengan orang dahulu saja. Memang ya, di awal dakwah Rasulullah SAW, ayat-ayat yang Allah turunkan banyak menceritakan kisah-kisah masa lalu. Tapi ini fakta, sejarah, bukan kisah fiktif ini, ya, bukan kisah-kisah yang fiktif, bukan. Ini kisah yang nyata yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Contoh, kisahnya Bani Israel. Ya, ini kisah yang paling sering diulang-ulang dalam banyak surat dalam Al-Quran. Dalam Al-Baqarah ada, dalam Ali Imran ada, ya. Dan di surat-surat yang lain pun sering diulang-ulang ini kisah tentang Bani Israel ini. Kemudian kisah tentang para nabi dan rasul. Kisah tentang orang-orang saleh. Mereka bukan nabi, bukan rasul, tapi dia kemudian beriman kepada Allah, saleh dia ini. Ya. Dan termasuk ya, yang diceritakan dalam Al-Qur'an ini apa? Kisah-kisah orang yang thaleh, yaitu orang-orang yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Ya, Allah ceritakan siapa? Fir'aun. Allah ceritakan kemudian siapa itu? Namrud. Ya. Kemudian diceritakan tentang Jalut. Ya, ini orang-orang jahat semua ini. Ya, orang-orang kafir semua ini. Ya, kemudian termasuk Allah kisahkan dalam Al-Qur'an Abu Lahab itu ya, pamannya Rasulullah sendiri itu. Nah, ini adalah kisah-kisah nyata yang pernah terjadi. Agar apa? Ya, tujuan dari kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an itu agar kemudian kita mengambil pelajaran. Agar kemudian kita mengambil peringatan. Kisah-kisah itu, kisah-kisah orang buruk ini sifatnya adalah tadzkirah, peringatan bagi kita. Jangan ikut cara mereka. Ya, jangan ikut cara mereka. Sedangkan kisah orang-orang yang saleh, orang-orang yang kemudian mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala itu sebuah ayat-ayat yang memberikan kepada kita itu motivasi agar kita bisa mengikuti mereka. Ya. Nah ini. Nah orang-orang Mekah Quraisy ketika itu, orang-orang kafir Quraisy itu mengatakan itu hanya cerita-cerita dongeng saja. Astagfirullahaladzim, ya. Padahal ya sedikit padahal banyak di masa itu yang kemudian mengabadikan kisah-kisah masa lalu itu. Termasuk kan kitab Taurat, kitab Injil yang ada di masa itu. Itu syarat dengan kisah-kisah masa lalu. Ya. Kisah-kisah masa lalu yang kemudian ketika Islam turun, Al-Quran diturunkan, banyak yang kemudian menguatkan kisah-kisah yang diabadikan dalam Taurat dan Injil pun dikuatkan dengan Al-Quran ini. Baik, itu ya. Jadi kisah-kisah yang Allah sampaikan dalam Al-Quran itu kemudian mereka anggap sebagai dongeng-dongeng saja. Na'udzubillah min dzalik. Padahal itu sebuah peringatan bagi kita semua. Peringatan dan motivasi. Ketika kita mengambil peringatan tersebut, ya kita menjadi waspada tuh. Semakin waspada kita ini. Ya. Waspada jangan sampai kita seperti mereka yang Allah ceritakan itu, orang-orang yang durhaka kepada Allah.
Kemudian kisah orang-orang yang saleh itu menjadi motivasi bagi kita. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti dan mencontoh mereka ini. Baik, dalam surat lain, ya, di ini surat Al-Furqan ayat sebelumnya, ayat yang keempat, Allah nyatakan, wa qala alladziina kafaru in hadza illa ifkun iftarahu wa a'anahu 'alaihi qaumun akharuna faqad jaa'u dzulman wa zura. Allah berfirman, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh Muhammad dan dibantu oleh kaum yang lain. Nah, ini perkataan orang Quraisy. Meskipun ya redaksinya ini Allah Subhanahu wa taala susun, ini susunan kalimat yang Allah Subhanahu wa taala susun sendiri. Ya. Intinya kalau dilihat perkataan orang-orang Mekah Quraisy itu, oh luar biasa itu hinaannya terhadap Islam itu. Dianggap sebagai kebohongan, dianggap sebagai sesuatu yang diada-adakan dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Coba kita lihatnya. Ini hampir sama di masa sekarang ada yang seperti itu. Ya, cara-cara seperti ini ada. Ya. Ini sempat saya dengar sendiri dan bahkan lihat sendiri ya. Pernyataan yang memang mereka ngakunya Islam modern katanya ya, Islam modern. Ternyata ketika kita analisa pengakuan Islam modern itu ternyata apa? Ya, ketika mereka berani mengkritisi ayat-ayat Allah, mengkritisi sunnah-sunnah Rasulullah SAW, itu katanya modern. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Sampai kemudian ketika ada peringatan, ya, jangan melakukan dosa maksiat nanti, ya Allah ancam dengan neraka. Ya, justru sebaliknya kita perbanyak amal soleh, kita perbanyak ibadah agar kemudian dimasukkan ke dalam jannah Allah, ke dalam surga Allah. Tiba-tiba orang yang mengaku Islam modern ini mengatakan, emang lu pernah lihat neraka? Emang lu pernah masuk surga? Coba bayangkan, Allahu Akbar. Ya, seolah-olah dinafikan ini. Ya, seolah-olah dinafikan. Padahal kita menyatakan surga dan neraka itu sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya, para ulama menceritakan tentang surga itu sebagaimana yang Allah gambarkan dalam Al-Quran, meskipun tidak bisa sedetail itu ya. Ya, tapi keberadaan surga itu Allah ceritakan dalam Al-Quran, ada itu. Al-jannatu haq wan naru haq. Dalam riwayat Rasulullah SAW dalam hadisnya itu, bahwa surga itu benar-benar ada, neraka itu benar-benar ada. Nah, orang-orang yang kemudian katanya Islam modern itu, emang lu pernah lihat neraka? Emang lu pernah lihat surga? Ya, na'udzubillah min dzalik. Ini sebuah hinaan tersendiri terhadap ajaran Islam. Na'udzubillah min dzalik. Seolah-olah ketika Allah menceritakan tentang surga itu sesuatu yang fiktif ya. Ya, seolah-olah itu sesuatu yang dongengan-dongengan. Na'udzubillah min dzalik. Tidak demikian. Ya. Rasulullah SAW ketika nanti sudah berlalu ya. Oh belum berlalu. Nanti ketika Rasulullah SAW melalui peristiwa Isra Mi'raj itu, Allah perlihatkan itu surga dan Allah perlihatkan neraka kepada Rasulullah SAW. Ya, makanya Rasulullah sangat yakin betul itu, karena melihat langsung begitu surga dan neraka itu dalam sebuah riwayat itu. Riwayatnya panjang, hadisnya itu panjang. Ya, Allah izinkan Rasulullah untuk melihat surga dan untuk melihat neraka. Ya. Dan itu ada. Ya. Makanya hadis-hadis tentang surga dan neraka itu, ya Rasulullah ceritakan pasca dari Isra Mi'raj itu, rata-rata itu. Baik, kita lanjutkan lagi. Dalam surat lain, surat Al-Furqan ayat yang ke-7. Ya. Mengapa Rasul ini memakan makanan seolah-olah ini hinaan terhadap ajaran Islam ini? Orang-orang Mekah ini mengatakan, masa Rasul itu katanya makan makanan, jalan-jalan di pasar dan sebagainya. Mereka ingin membuat sebuah tokoh. Harusnya seorang Rasul itu dia sakti, mandraguna, nggak perlu makan, kemudian nggak perlu kemudian jalan-jalan begitu. Oh tidak demikian.
Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus nabi dan rasulnya dari kalangan manusia agar bisa dicontoh oleh seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebayang gak kalau rasul itu diutus dari kalangan jin? Kebayang gak kalau rasul itu diutus dari kalangan malaikat? Manusia gak bakalan bisa mengambil pelajaran itu. Kenapa? Mereka makhluk gaib, tidak terlihat oleh kita. Tapi kenapa Allah kemudian mengutus nabi dan rasulnya dari kalangan manusia? Jin bisa melihat, malaikat pun bisa melihat, ya, hatta hewan-hewan pun bisa melihat. Ya. Nah ini, mereka kemudian menganggap nggak layak itu rasul itu, katanya kemudian makan makanan jalan di pasar. Nauzubillah min dzalik. Baik, kemudian yang ketiga, ini cara mereka di dalam menghadang dakwahnya Rasulullah SAW ini apa? Mereka menandingi Al-Quran itu, ya. Jadi isi Al-Quran itu ditandingi oleh mereka dengan apa? Dengan dongeng-dongengnya orang-orang terdahulu. Ada seorang bernama An-Nadhr bin Al-Harith. Ya, seorang An-Nadhr bin Al-Harith. Ketika kegagalan kemarin itu, ya, yang dilakukan oleh Abu Lahab itu, kemudian mereka ini pergi berkelana, ya, berkelana ke Syam, kemana-mana untuk mencari mencari kisah-kisah dan petuah-petuah dari para pembesar-pembesar itu, yang kemudian dia susun nanti dalam bahasa-bahasa syair. Jadi ketika Rasulullah SAW menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, An-Nadhr bin Al-Harith ini kemudian mengatakan, saya menyampaikan ungkapan yang lebih bagus dari Muhammad. Ya, kemudian bla 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 disampaikan begitu. Ya. Bahkan An-Nadhr bin Harith ini, kata Abdullah bin Abbas ini, sepupunya Rasulullah SAW, An-Nadhr bin Harith ini makin masifnya untuk menghadang dakwahnya Rasulullah SAW, sampai kemudian cara pertama dia tidak bisa menandingi kehebatan Al-Quran itu, karena nggak bakal ada yang mampu, ya, bisa seperti Al-Quran itu. Ya, Al-Quran itu susunan katanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kalah itu, meskipun dia mengatakan aku punya ungkapan yang lebih baik dari Muhammad, tetap tidak bisa disamakan. Ya, kalimat-kalimat yang tersusun dalam Al-Quran itu luar biasa, menyentuh ke dalam hati itu. Nah, kalah itu, sampai kemudian dia mencari cara apa? Mencari cara dia kemudian menyewa para tukang syair, menyewa para bidu wanita, tukang-tukang nyanyi itu. Ya. Ketika Rasulullah SAW kemudian menyampaikan wahyu-wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, tiba-tiba orang-orang yang dibayar tadi itu supaya mau bernyanyi, supaya kemudian bersyair, agar apa? Agar teralihkan perhatian orang-orang itu dari Muhammad. An-Nadhr bin Harith sampai seperti itu. Bahkan saking masifnya ini An-Nadhr bin Harith itu, kalau ada orang yang kemudian dia disasar oleh Muhammad nih, oleh Rasulullah SAW, ketika menyampaikan seperti itu, kemudian dia tawarkan, kalau kamu mau ikut saya kasih ini seorang budak wanita yang pandai bernyanyi untuk kamu. Diiming-imingi itu, coba An-Nadhr bin Harith itu, ya, dan tidak sedikit itu yang kemudian ikut. Ya, saya nolak Muhammad, akhirnya dapat budak wanita yang bisa nyanyi itu. Sampai kemudian Allah Subhanahu Wa Taala abadikan dalam surat Luqman ini, ya, cara mereka ini di dalam menghadang dakwahnya Rasulullah SAW. Surat Luqman ayat yang ke-6. Allah berfirman, "Wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum 'adzabun muhin." Allah berfirman, dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan-perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan. Banyak para ulama yang berhujjah dengan ayat ini, ya, tentang keharamannya lagu-lagu, keharamannya musik, katanya begitu. Tapi ini makna umumnya.
Kalau kita lihat kepada asbabun nuzul ayat ini, tadi apa yang dilakukan oleh An-Nadhr bin Al-Harith. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala yang mengarah kepada tauhidullah, agar mengagungkan Allah saja, beribadah kepada Allah saja, kemudian tukang dendang-dendang tadi itu, biduanita, tukang syair-syair itu kemudian malah mengajak-ngajak, ayolah ya kepada kami, ayolah kita kemudian nikmati dunia, begitu. Jadi rata-rata syair-syair yang didendangkan oleh para biduanita yang dibayar oleh An-Nadhr bin Harith itu, mereka ngajak sebaliknya, ya. Mereka diajak untuk cinta terhadap dunia. Mereka diajak untuk kemudian tenggelam dalam kesenangan dunia. Maka semua, ada yang kemudian menjelaskan, semua syair, semua yang kemudian mengarah kepada cinta dunia dan lupa akhirat, inilah yang baru kemudian dikatakan haram. Meskipun pada umumnya para ulama mengatakan ya secara umum keharaman lagu-lagu, keharaman musik itu ya berdasarkan ayat ini. Tapi ini secara umumnya ya. Kenapa demikian? Kalau kita belajar tentang balaghah, kalau kita belajar tentang ilmu bayan, ya, ternyata ada di kalangan sahabat pun yang kemudian dia senantiasa bersyair. Tapi syair yang dilantunkan itu apa? Syair yang menggugah keimanan, supaya semangat beribadah, supaya semangat beramal soleh, supaya semangat kemudian berjihad fisabilillah. Sampai terkenal itu, saya lupa namanya siapa, nanti ada di buku ini. Ada 2 adik kakak yang pandai bersyair, yang setiap kali akan pergi ke medan tempur itu, orang ini diperintahkan oleh Rasulullah SAW, ayo ya bangunkan semangat kita, tingkatkan semangat kita untuk apa? Untuk mendapatkan jannah Allah Subhanahu wa taala. Mereka kemudian bersyair. Ya, ini nanti di pelajaran balaghah, di pelajaran ilmu bayan itu banyak syair-syair yang diungkapkan baik oleh para sahabat tabi'in. Tapi syair-syair yang kemudian menuntut kita, yang syair-syair itu sebetulnya merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, mengajak kita untuk takut kepada Allah, untuk taat kepada Allah, untuk semangat di dalam beramal soleh, untuk semangat mengejar akhirat dan lupakan terhadap dunia. Ya. Nah, ada yang mengatakan kalau syair-syairnya seperti ini, yang justru mengajak manusia untuk senantiasa taat kepada Allah, ada yang membolehkan. Ya, ada yang membolehkan meskipun ya rata-rata para ulama yang memakruhkan, bahkan ada yang mengharamkan. Taib, itu masalah khilafiyah ya tentang syair itu. Taib, ala kulli hal, An-Nadhr bin Al-Harith ini kemudian secara masif mereka kemudian menghadang dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara seperti itu. Kemudian yang keempat, cara mereka untuk menghadang dakwahnya Rasulullah SAW adalah dengan menyodorkan beberapa bentuk penawaran. Salah satunya mereka kemudian tiba-tiba bersikap lunak. Ya, tiba-tiba kemudian yang tadinya keras, menghina dan sebagainya tiba-tiba jadi baik ini. Kenapa ini? Pasti ada sesuatu, betul saja. Dalam sebuah riwayat itu, ya, ada tokoh-tokoh Quraisy yang kemudian datang kepada Muhammad dengan sopan santun, ramah itu. Ya. Muhammad, apa kabarnya? Ya, seperti itu. Ya, meskipun ada kecurigaan itu kok beda dari sebelumnya, tapi Rasulullah SAW tidak langsung suudzon ketika itu, dia terima begitu saja. Kemudian apa yang terjadi? Barulah kemudian mereka mengatakan, Muhammad, ya, supaya kita ini kemudian tidak konflik terus gitu ya, agar kemudian kita ini rukun kembali, bagaimana kalau kemudian kita membangun konsolidasi? Apa begini ya, bahasanya itu kurang lebih begini, sebulan saya ikut agama kamu, tapi sebulan berikutnya kamu ikut agamaku, meskipun kamu nggak perlu beribadah kepada sesembahan kami, kamu duduk saja di samping kami, ya, agar masyarakat itu melihat kita bersatu padu. Ya, bahkan dalam riwayat lain itu begini, ya, 1 tahun ini saya ikut agama kamu,
Kalau ada yang benar dari agamamu akan aku ikuti dan akan aku tinggalkan agamaku. Kemudian 1 tahun berikutnya kamu ikuti agama kami. Begitu. Ini penawaran yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Ya, seperti itu. Apa yang terjadi kemudian? Allah ingatkan itu Rasulullah SAW, ya, dengan menurunkan surat Al-Isra ayat yang ke-74 dan 75. Intinya apa? Allah ingatkan Rasulullah SAW, ya. Dan ketika itu hampir saja Rasulullah itu condong akan tawaran mereka ini. Kenapa? Karena mereka bersedia duduk di depan Rasulullah SAW. Selama ini Rasulullah SAW berharap agar mereka ini mau dengar saja dulu konten dakwahnya, mau dengar saja dulu. Ya, itu sebuah harapan besar. Nah ini menurut Rasulullah SAW, wah ini kesempatan ini, hampir saja mengiyakan. Tapi kemudian diingatkan oleh Allah, walaula an tsabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Kalau seandainya kami, kata Allah, tidak kuatkan hatimu dengan keimanan, pasti kamu akan condong dan akan mengiyakan keinginan mereka. Maksudnya apa? Ini isyarat bahwa jangan diiyakan keinginan mereka. Bahkan dalam riwayat lain kemudian turunlah surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Nggak bisa. Agamamu untuk agamamu, agamaku untuk agamaku, nggak boleh campur-campur. Nah, surat Al-Kafirun ini ya hujjah bahwa plural itu sangat tidak diterima dalam Islam. Pluralisme agama itu tidak bisa diterima dalam Islam. Lakum dinukum waliyadin. Nah, itu diantara cara-cara mereka, ya, sampai kemudian cara-cara itu mereka lakukan secara masif. Tidak bisa oleh orang ini dilakukan oleh orang lain, terus semuanya bergantian. Ya, supaya apa? Tadi tujuan utamanya agar Muhammad tidak melanjutkan dakwahnya ini. Ya. Karena sekali lagi di awal sudah kita sampaikan kenapa mereka kemudian bereaksi dengan keras sekali akan dakwahnya Rasulullah SAW ini, padahal yang diserukan oleh Rasulullah itu sebuah kebenaran dan sebuah kebaikan. Cuma yang jadi masalah, kebenaran dan kebaikan ini mengganggu kepentingan mereka. Ini contoh ya tentang tauhid. Rasul kan menyampaikan tentang tauhid itu. Ini akan mengganggu orang-orang yang punya usaha memproduksi berhala-berhala. Mengganggu itu. Pasti usaha membuat berhalanya itu akan gulung tikar itu kalau orang-orang kemudian bertauhid itu. Berhala itu nggak bakal laku lagi itu, terganggu itu. Makanya kemudian mereka bereaksi keras. Ketika Allah Subhanahu wa taala inna akramakum indallahi atqakum menyampaikan ayat ini, ya, mereka yang kemudian punya banyak budak itu akan terganggu itu. Ya, akan terganggu. Khawatir apa? Khawatir disamaratakan antara budak dengan tuannya itu. Jadi intinya Islam itu dirasakan oleh orang-orang Quraisy ketika itu mengganggu kepentingan mereka. Makanya kemudian mereka dengan masif kemudian menghadang dakwahnya Rasulullah SAW agar Islam tidak berkembang. Dan kalau kita lihat hari ini hampir persis sejarah sedang berulang. Ada banyak orang yang kemudian terganggu dengan Islam ini. Ya, ada banyak orang yang terganggu kepentingannya dengan Islam ini. Makanya kemudian mereka bereaksi keras untuk menghadang Islam ini. Jangan sampai kemudian Islam ini tegak. Kenapa? Kepentingannya terganggu. Na'udzubillahi min dzalik. Ala kulli hal, ya, kalau kita belajar lagi nanti semakin dalam semakin geleng-geleng kepala kita ini. Ternyata sejarah sedang berulang. Ya, meskipun hari ini kaum muslimin terkadang dijadikan kambing hitam terus ya. Tapi biarlah, ya, makar mereka akan Allah hadapi dengan makar Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah memaksimalkan tugas utama kita, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsentrasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarkan mereka menggonggongnya, tapi kita kemudian sibuk dengan amal soleh yang kita lakukan. Ini saja mungkin yang bisa disampaikan ala kulli hal, ya. Mereka ternyata gagal di satu cara, mereka berupaya untuk cara-cara yang lain. Ternyata mereka tidak pernah berhenti dan tidak pernah menyerah, ya, tidak pernah menyerah mereka ini untuk mematikan dan memadamkan cahaya Allah itu. Masa kita yang kemudian diberikan ganjaran yang luar biasa ini tidak semangat ini? Mereka yang kemudian diancam dengan neraka saja semangat itu,
Ya, kok kita kenapa yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala tidak semangat untuk menegakkan kebenaran ini? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menuntun kita agar senantiasa berada di atas jalan yang lurus, sehingga kita bisa menuju kepada Allah dari surga Allah Subhanahu wa taala. Yang benar datanya dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru datanya dari pribadi saya sendiri yang masih dibelenggu oleh godaan syaitan. Kita senantiasa beristighfar, memohon ampunan Allah, mohon bimbingannya agar kita diistiqomahkan di jalan Islam ini. Terakhir, tolong sekali lagi doa Nabi Ibrahim kita sering lantunkan, kita minta kepada Allah. Apa itu? Rabbi ja'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikan negeri-negeri yang aman, agar ketika negeri ini aman kita bisa leluasa beribadah kepadamu ya Allah, bisa melaksanakan perintahmu, meninggalkan laranganmu. Ya. Kita selalu berdoa itu, Rabbi ja'al hadza baladan amina. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala betul-betul mengabulkan doa kita. Allah jadikan negeri ini negeri yang aman. Allah kemudian mengeliminasi semua orang-orang yang punya kepentingan buruk dan memiliki niat jahat di negeri ini, agar keluar dari negeri ini, atau Allah kembalikan hatinya kepada Islam ini. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.